tim Sapa Desa untuk bertanya ke desa-desa bagaimana efek dari Lebaran 2022 ini di desa ya. Karena paling tidak di tahun 2022 ini itu kita punya bayangan bahwa perubahan yang sangat besar di desa mungkin saja terjadi. Karena jumlah penduduk yang masuk ke desa dengan sangat cepat ya, itu terjadi di tahun 2022 ini dan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tidak waktu yang lama tapi waktu yang singkat. Jumlah dana yang tersebar itu sangat banyak gitu. Kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke tempat kerja masing-masing. Dan memang untungnya ada beberapa hal yang memang mendukung Lebaran di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah yang pasti itu dari sisi kesehatan ya, yaitu dari sisi varian COVID yang sekarang Omicron yang boleh dikatakan tidak terlalu kuat ketimbang varian Delta di tahun lalu. Dan itu juga disumbang, jangan lupa disumbang karena memang vaksinasi sudah sangat tinggi. Meskipun yang menarik adalah bahwa survei Sero ini dulu diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian bersama Menteri Kesehatan berikutnya, kemudian selalu dilakukan survei tentang imunitas bangsa Indonesia, imunitas penduduk, dan ternyata kemudian mulai terbaca bahwa ada 66,6% warga Indonesia yang sudah membentuk antibodi melawan virus COVID-19. Jadi kalau menurut hasil Sero survei di tahun 2021 kemarin, itu di akhir tahun 2021 itu antibodi sudah terbentuk di 86,6%. Ini angka yang sangat-sangat mepet ya, sebetulnya. Angka yang sangat-sangat mepet dengan kaidah statistik, yaitu satu standar deviasi di atas. Jadi kalau satu standar deviasi itu adalah mulai 84% ke atas, hasil dari Sero survei 86,6%. Tapi secara statistik itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya relatif aman terhadap COVID-19. Dan yang menarik juga dari survei itu juga ditunjukkan 99,1% warga Indonesia yang sudah 2 kali vaksin ya, itu imunitasnya sampai 99,1%. Jadi warga yang sudah divaksin 2 kali itu boleh dikatakan memang sudah kebal, apalagi yang 3 kali. Meskipun angka 99,1% itu kalau kita lihat dari kualitas vaksin pada waktu kita dulu, misalnya salah satu vaksin mengatakan bisa membentuk antibodi sampai 60%, dan itu alasan ketika vaksin itu membentuk antibodi 60% padahal kita butuh 100%, maka kita artinya butuh 2 kali vaksin. Bahwa sekarang setelah 2 kali vaksin ternyata antibodinya tidak lebih dari 100%, tapi 99,1%. Yaitu makanya kemudian perlu adanya 1 kali lagi vaksin booster. Jadi sebetulnya logikanya seperti itu. Dan dari situ kita tahu bahwa salah satu pendukung Lebaran 2022 itu adalah ketika imunitas dari komunitas atau warga Indonesia itu
sudah mencapai 86,6%, dan ini kemudian memungkinkan adanya pergerakan dari penduduk dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 85 juta tadi. Kemudian berikutnya adalah pendukungnya adalah tentu saja THR, meskipun bagi tenaga pendamping ternyata masih belum bisa memperoleh, tapi keputusan untuk mewajibkan THR sementara tahun-tahun yang lalu boleh menunda karena kondisi ekonomi, jelas itu membuat dana yang masuk ke desa itu peluangnya kemudian lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat hasil survei yang terakhir itu ternyata boleh dikatakan 30% dari pemudik itu sebetulnya tidak terlalu menyiapkan pendanaan. Jadi 30% dari pemudik itu praktis menggunakan dana dari THR itu, yaitu 1 kali gaji. Hanya 30% yang memang menyiapkan dana untuk mudik itu lebih dari 1 kali gaji. Sementara yang 30% lainnya itu justru sudah siap-siap akan kekurangan dana setelah Lebaran. Jadi boleh dikatakan dengan demikian memang kita memperkirakan jumlah dana yang masuk ke desa yang jumlahnya meningkat itu terutama didukung oleh adanya THR, karena minimal 1 kali gaji dari 60% lebih pemudik itu digunakan selama mudik. Nah, itu yang membuat dana yang masuk ke desa itu kemudian menjadi sangat besar di tahun gunakan pemudik itu. Memang yang mereka berani untuk membelanjakan dana itu sampai 1 kali gaji ya. Bahkan ada yang lebih 30% dari mereka lebih dari 1 kali gaji. Maka itu yang paling diuntungkan tentu saja adalah desa. Nah, selain itu yang berikutnya adalah cuti panjang. Jadi pendukung mudik di 2022 ini adalah cuti panjang. Jadi ketika boleh cuti katakanlah seminggu, ya hampir beberapa hari boleh cuti, hampir seminggu sebelum Lebaran, dan setelah Lebaran untuk masuk lagi dari Lebaran pertama sampai masuk lagi itu juga seminggu. Dan sekarang ada narasi yang tinggal ditunggu aturan secara tertulis, apakah masih bisa work from home ya, atau itu nama lain dari tidak bekerja, terutama karena bekerjanya di kantor gitu. Yaitu berarti memang ada peluang ya, untuk tetap berada di tempat mudik, masih bisa ada di tempat mudik. Kalau kita lihat pada hari malam Minggu misalnya, itu laporan dari Kementerian Perhubungan itu kendaraan yang masih ada di tempat mudik itu 46%. Artinya masih banyak yang belum kembali di malam Minggu kemarin ya. Dan tentu saja kita perlu memperkirakan juga bahwa ada pemudik yang kemudian mengirim kendaraannya ya. Tidak ikut dalam kendaraan tapi mengirim kendaraannya, jelas lah itu mungkin tidak akan terdeteksi dalam arus balik, tapi jumlahnya pasti tidak sangat besar. Jadi kalau kita lihat memang ada dukungan sehingga mudik 2022 ini memang sangat besar.